Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dan hari ini kita masih di kajian kitab Al-Ibanah wal Ifadah. Jikalau di pertemuan yang lalu atau di part yang ketiga kita telah membahas kitab Al-Ibanah wal Ifadah pada Ad-Darsus Tsani, maka izinkan kami pada kesempatan kali ini untuk membahas Ad-Darsus Tsalis, yaitu kajian yang ketiga. Dan setiap kami mengupload video, kami selalu mencantumkan di link deskripsi itu kitabnya yang bisa di-download. Mungkin jikalau yang belum sempat untuk mendownloadnya, boleh di-download di link deskripsi ya. Baik, sekarang izinkan kami untuk melanjutkan pembahasan di halaman yang selanjutnya, yaitu di halaman 30. Ad-Darsus Tsalis, kajian yang ketiga. At-tuhru minal haid wan nifas, masa suci dari haid dan nifas, masa suci haid dan nifas. Ba'da an arafna, setelah kita ketahui fid durus as-sabiqah, pada kajian-kajian yang lalu, ma yata'allaqu bil haid, apa-apa yang berkaitan dengan haid. Sanata'arradu fi hadzal dars li bayani, pada kesempatan kali ini kita akan membahas, kita akan menjelaskan yang pertama, mata yuhkamu lil mar'ati bil haid, kapan dikatakan perempuan itu haid, waktunya ya. Kemudian yang kedua, wa mata yuhkamu laha bit tuhri, kapan perempuan itu dikatakan suci. Kemudian yang ketiga, wa alamatit tuhri, yaitu tanda-tanda sucinya bagaimana. Yang keempat, at-tuhru wat tuhri bainal haidotain, masa suci di antara dua haid. Yang kelima, wat tuhri bainal haid wan nifas, masa suci antara haid dan nifas. Yang keenam, wa bainan nifas wal haid, yaitu masa suci antara nifas dan haid. Awalan, yang pertama, mata yuhkamu lil mar'ati bil haid, kapan sih seseorang perempuan itu dikatakan haid? Al-qaidah fi hadza an naqul, kaidah yang pertama, kaidah pada hal ini an naqul, kita mengatakan ya, kaidahnya yang pertama, nahkumu bil haid bi ru'yatid dam fi zamanin yahtamilul haid, memberikan hukum haid yaitu ketika bi ru'yatid dam, melihat darah, fi zamanin di suatu waktu, di suatu kesempatan, yahtamil haid, yang ada kesempatan untuk haid, jadi di waktu-waktu haid. Famasalan, contohnya, idza kanatil mar'ah mubtada'ah ay awwala marratin ya'ti haddam, jikalau perempuan itu mubtada'ah. Mubtada'ah di sini adalah suatu istilah, atau awwala marratin, yang baru pertama kali keluar darah. Jadi perempuan yang baru pertama kali keluar darah disebut dengan mubtada'ah. Jadi contohnya di sini mubtada'ah. Fayuhkamu bi annahu haidun, maka perempuan itu ketika baru pertama kali keluar darah dikatakan haid. Idza ataha, jikalau perempuan itu jikalau darah itu keluar fi sinnin yahtamilul haid, di waktu, yaitu di antara interval haid. Jadi ada di masa-masa memungkinkan untuk haid. Bi an kana litis aisinina qamariyah, yaitu sekitar 9 tahun qamariyah atau hijriyah takribiyah, kurang lebihnya, kama taqaddama bayanuhu, seperti yang sudah dijelaskan pada kajian-kajian yang lalu. Wa amma idza kanat mu'tadah, akan tetapi jikalau dia itu mu'tadah itu suatu istilah juga, ay sabaqalaha haidun wa tuhrun, seorang perempuan yang sudah mengalami haid dan masa suci. Jadi ada dua istilah, yang pertama mubtada'ah, yang kedua mu'tadah. Mubtada'ah itu yang baru mengalami haid, kalau mu'tadah yang sudah pernah mengalami haid dan masa suci. Nah, jikalau seorang perempuan mu'tadah yang sudah mengalami haid dan masa suci, fayuhkamu bi annahu haidun, maka perempuan itu dikatakan mengalami haid idza ataha ba'da tuhrin, jikalau dia sudah melewati
masa suci khamsata asyara fa aksar, 15 hari atau lebih. Wa illa, kalau enggak, bi an ata qablahu fayu'addu hadha dam fasadin. Maka kalau belum melewati masa suci, jadi ada rentang 15 hari masa suci, jikalau keluar darah itu belum melewati 15 hari, fayu'addu hadza dam fasad, maka darah itu disebut dengan darah fasad atau darah istihadah, ya, darah fasad lah, darah rusak. Fatukammilu aqalla tuhri, maka harus melengkapi masa sucinya. Wa mazada fahuwa haidun jadid, kalau lebih maka akan dikatakan haid yang baru. Ini ada di pembahasan kita di bab yang lalu, di kajian yang kedua, Ad-Darsus Tsani. Di akhir video di situ saya menjelaskan tentang haid yang terputus-putus, istihadah yang terputus-putus, dan istihadah penyempurna suci, ya. Di situ ada, ya. Jadi mu'tadah jikalau mengalami istihadah, ada yang terputus-putus, ada yang lancar, dan ada juga yang pelengkap masa suci. Baik, kita lanjutkan. Summa idza hakamna bi annahu haidun, kemudian jikalau telah ditetapkan sebagai wanita yang haid, fatu'mar, maka diperintahkan bijtinabi ma tajannabahul haid min nahwi shaum wa salat wa wat'in. Jadi kalau sudah dianggap haid, maka dia harus bijtinab, menjauhi ma tajannabahul haid, menjauhi apa-apa yang harus dijauhi oleh wanita-wanita haid, min nahwi, seperti saum, puasa, salat, walawatin, dan berhubungan badan. Wala tantazir bulughahu yauman walailah, tidak usah menunggu harus keluar darahnya itu sehari semalam. Amalan bizahir min anna dzalika haid, jadi darah itu sudah nampak, ya. Jadi wa idza hakamna bil haid bi ru'yatid dam thumma naqasa an yaumin walailatin qadot maka tarakathu min shaumin wa salatin wala yalzamuha ghuslun li adamil haid. Oh ya, jika seorang perempuan tiba-tiba mengeluarkan darah, maka ini di masa haid, ya, misalnya sudah melewati 15 hari kemudian mengeluarkan darah, atau yang mubtadaah itu tiba-tiba mengeluarkan darah, maka langsung saja dianggap haid, ya. Tidak usah menunggu 15 hari, tidak usah menunggu sehari semalam. Jadi kalau keluar darah, ya sudah langsung dihukumi haid. Akan tetapi wa idza hakamna bil haid biru'yatid dam summa naqasa an yaumin wa lailatin, akan tetapi jikalau ada di interval haid tiba-tiba naqasa kurang dari 1 hari 1 malam, tiba-tiba berhenti gitu, ya, keluar darah, perempuan keluar darah, udah dianggap haid. Tiba-tiba 8 jam kemudian darah itu berhenti, berarti ini kan darah itu kurang dari 1 hari 1 malam. Jadi yang tadi kita lakukan menjadi wanita haid, maka kita akan mengkodok, maka natarukat mitsomin wasolah, maka kita wajib mengkodok sholat kita yang kita tinggalkan itu. Wala yalzamuha ghuslun, dan nggak usah mandi lagi karena belum dikatakan haid. Jadi kalau keluar darah udah aja dianggap haid, tapi tiba-tiba kalau berhenti belum 1 hari dan 1 malam, maka dianggap sebagai bukan haid, ya. Nanti kita akan bahas lagi di pembahasan selanjutnya tentang kalau ada di interval atau sebagai orang yang mu'tadah, sebagai orang yang terbiasa mengalami haid. Oke, kita lanjutkan dulu. Sanian mata yuhkamu laha bituhri. Kemudian yang kedua,
mata kapan dikatakan sebagai wanita yang sudah suci dari haid ya. Kama annal mar'ah tahid bi ru'yatid dam kadzalika fa innaha tathur bi qita'id dam ba'da bulughi aqalli. Sama seperti halnya perempuan yang tahid, yang haid dengan biru yatidam, dengan melihat darah, maka kadzalika begitu juga fa innaha, perempuan itu juga dikatakan tathur, suci, bin qita'id dam, kalau darah itu berhenti ba'da bulughi aqalli, sampai batas minimalnya. Bi an kharajatil qutnah naqiyah laisa 'alaiha syai'un min asarid dam, jikalau kuten, kapas itu yang dimasukkan ke kemaluan perempuan, naqiyah laisa 'alaiha min asarid dam, enggak ada bekas darahnya, fatuk marbil ghusli, maka disuruh atau diperintahkan bil ghusli, dengan mandi besar, was salat was saum, dan puasa, wa yahillu wat'uha, dan boleh di berhubungan badan ya. Fa in 'ada fi zamanil haid tabayyana wuqu'u ibadatiha fil haid, jikalau kembali fi zamanil haid tabayyana wuqu'u ibadatiha fil haid fatumar biqada'is shaum faqat wala isma 'alaiha wala 'ala zawjiha bil wat'i libina'il amr 'ala zahir, summa in qata'ad dam ba'da dzalika hukima bituhriha wa hakadha lam ya'buril khamsata asyar. Jadi begini, seandainya seandainya darah itu kembali pada fase haid, jadi sebelum melewati 15 hari dari hari pertama darah keluar ya, berarti masa yang dikira tadi itu adalah haid, dan segala ibadah yang ia lakukan di masa itu, kan tadinya dia kira haid ya, dan segala ibadah yang ia lakukan pada masa haid, efeknya maka ia akan diperintahkan untuk mengganti puasa yang ia lakukan pada masa itu. Sedangkan hubungan badan yang sudah terlanjur dilakukan itu tidak diganjar atau tidak dianggap sebagai suatu dosa, karena hubungan tersebut dilakukan berdasarkan hal yang zahir, yang nampak, bahwa jika darah berhenti ya berhenti haid telah, tanpa perlu ditimbang apakah darah akan kembali atau tidak di masa depan atau tidak. Jika darah itu berhenti lagi, maka ia kembali suci selama batas maksimal 15 hari tidak terlewati. Jadi begini, jikalau seorang perempuan itu haid di interval 15 hari misalnya, awalnya pertama kali melihat darah, tanpa harus melihat sehari semalam, melihat darah udah aja dianggap haid dulu ya. Kemudian ternyata darah itu sampai 24 jam atau sehari semalam, ya sudah haid. Lalu tiba-tiba di hari ke-6 darah itu berhenti, maka kaidahnya ya sudah dianggap sebagai suci ya, suci, mandi. Tapi tiba-tiba di hari ke-9 atau di hari ke-10 keluar lagi darah, maka dia itu dianggap haid lagi. Nah, antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 kemudian yang 7, 8 yang berhenti itu, maka sebenarnya itu masih dalam kategori atau lingkup haid. Dan jika di tanggal 7 dan 8 yang berhenti, yang dianggap berhenti tadi, dia mengiranya tidak haid, suci, maka dia itu dimaafkan jikalau dia berhubungan badan ya. Berhubungan badannya dimaafkan karena tidak melihat bahwa sebetulnya kalau darah berhenti ya suci, tapi ternyata di rentang atau di interval 15 hari itu, di hari ke-10 itu muncul lagi, maka di tanggal 7, 8, 9 itu yang dia dianggapnya suci, maka berlaku juga sebenarnya amalan-amalan atau aktivitas yang dilakukan atau kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang haid. Jadi
tadi 1 2 3 4 5 6 misalnya keluar di tanggal 7 8 9 berhenti di tanggal 10 keluar lagi, maka tanggal 7 8 9 ya itu sebenarnya haid. Dan kalau hubungan badan itu dimaafkan karena memang nampaknya zohirnya itu memang suci. Baik, kita lanjutkan. Wa in i'tadatil mar'ah ayyan qati ad-dam summa ya'uda fa hal yalzamuhal ghuslu was salat 'inda kulli inqita'in amla. Jadi seorang wanita terbiasa itu berhenti darahnya, namun tiba-tiba darah itu keluar kembali, apakah ia mandi wajib dan sholat setiap kali ia melihat darah itu berhenti ya. Hadil mas'alah ikhtalafa fiha fuqaha'una asy-Syafi'iyah. Pada masalah ini ada perbedaan pendapat bagi ulama-ulama Syafi'i. Yang pertama, fayarul Allamah Ar-Rafi'i, menurut Imam Ar-Rafi'i ya, ia tidak mesti anha la taf'alin qita'i syai'an mimma marra. Jadi tidak mesti langsung mandi, sholat dan seterusnya, karena secara zahir berdasarkan pengalaman perempuan, lian zahir annaha fi hadza syarakal ladzi qablahu. Menurut Imam Rafi'i bahwa kebiasaan siklus haid sebelumnya akan berulang kembali saat itu ya, saat bulan itu. Jadi menurut Imam Rafi'i ya enggak mesti langsung mandi. Sedangkan ada pendapat yang kedua, ini ulama kita ya, Imam An-Nawawi, walladzi rajjahu An-Nawawi annahu yalzamuha ma yalzamu tahirat wa in i'tadat inqita'id dam wa 'audah. Jadi yang dikuatkan oleh Imam Nawawi ini bahwa ia mesti melakukan kewajiban wanita yang suci, mandi dan seterusnya, tanpa memandang pengalaman sebelumnya terputus dan kembali keluar darahnya. Nah, warra'yul mu'tamad fil madhab wa ma sahahahu An-Nawawi. Pendapat yang dipegang, yang mu'tamad itu yang dipegang oleh mazhab Imam Syafi'i adalah apa yang disohihkan oleh Imam Nawawi. Akan tetapi untuk amalan personal ya, walakin yajuzul amal fi haqqin nafsi bi ra'i ar-rafi fi hadhil mas'alah. Secara personal pendapat Imam Rafi'i boleh digunakan dalam permasalahan ini. Salisan, yang ketiga, alamatut tuhri minal haid, tanda-tanda suci dari haid. Alamatu inqita'il haid wal husul fit tuhri ayyan qati'a khurujud dam was-sufrah wal qudrah ya, wasawaun kharajat rutubatun bayda am lam takhruj. Tanda-tanda telah berhentinya dan masa suci itu telah dimulai adalah berhentinya darah ataupun cairan kuning maupun keruh lainnya dari kemaluan. Jadi ayyan qati khurujud dam, berhentinya berhentinya darah, berhenti keluarnya darah, as-sufrah wal qudrah, kuning dan keruh, wa sawaun kharajat rutubah baydo amlam takhruj, baik itu keluarnya yang berwarna keruh baydo bening atau enggak. Waqad soha an Aisyah radhiyallahu anha ma zakarahu al-Bukhari, seperti yang dikatakan disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya bahwa Siti Aisyah berkata, la taj'alna hatta tarainal qassah al-bayda ya. Wa ma'nal hadis ya, la taj'alna, janganlah kalian tergesa-gesa hingga kalian melihat pembalut itu telah berwarna putih. Wa ma'nal hadis annakuna la tadhurna hatta tarainal qutnah kal jis fil bayad. Jadi annakuna la tadhurna, tidak dikatakan suci kalau sampai melihat kuten atau kapas itu seperti kaljis seperti kapur
fil bayad, dalam hal putihnya. Laisa 'alaiha syai'un min asarid dam, enggak ada bekas-bekas darahnya. Fal qassa bi fathil qaf, qassa dengan qaf, qafnya fathah, wa syadidun wa tasydidus shad, dan shadnya tasjid, al muhmalah hiya al jis. Qassa itu sendiri aslinya maknanya adalah al jis, kapur ya. Subbihat ar-rutubah an-naqiyah as-safiyah bil jis. Jadi bahwa cairan yang berhenti, yang soft, yang lembut itu, yang bening lembut itu seperti aljis ya, seperti kapur. Halaman 34 Rabi'an, at-tuhru bainal haidatain, suci antara dua haid. Aqallut tuhri bainal haidatain 15 yauman. Antara dua haid harus ada minimal masa sucinya 15 hari. Jadi kalau ada haid dengan haid, tengahnya minimal harus ada 15 hari. Li'annahu idza kana aksarul haid 15 yauman, maka jika kalau seandainya haid itu paling maksimal ada 15 hari, lazima ayyakuna aqallut tuhri, maka yang paling sedikitnya untuk masa suci bainal haidotaini antara dua haid itu ya 15 yauman, 15 hari. Li'anna syahra ghaliban la yakhlu min haidin wa tuhrin, karena kebanyakan dalam satu bulan itu tidak terlepas dari masa suci dan masa haid. Jadi kalau ada seorang perempuan itu maksimal haidnya itu 15 hari, maka minimal harus ada 15 hari masa suci, baru boleh kalau ada darah keluar lagi, ya itu barulah haid yang kedua, masa sucinya minimal 15 hari. Wa ghalibut tuhri bainal haidataini baqi syahri ba'da ghalibil haid, dan kebanyakan mayoritas masa suci itu antara dua haid itu baqi syahri, sisa dari kebanyakan ghalibil haid, orang-orangnya haid, jadi sisa haid ya, kebanyakan, karena masa suci itu berbeda-beda ya, tapi minimal 15 hari. Jadi penekanannya bukan berapa kapan maksimalnya ya, tapi yang paling penting ditekankan di sini minimal 15 hari. Wala hadda li aktsarit tuhri, enggak ada batas untuk ya maksimal masa suci dari haid. Faqat la tahidul mar'ah, karena kadang-kadang ada juga yang tidak haid fi umriha illa marrah, kecuali sekali. Waqat la tahidu aslan, kadang-kadang ada yang enggak haid sama sekali. Jadi kalau masa suci tidak dibatasi, tapi minimalnya itunya penekanannya. Misalnya yang kelima, at-tuhru bainal haid wan nifas, masa suci antara haid dan nifas. Haid, nifas. Qad qaddamna sabiqan, telah kami paparkan sebelumnya, annal azhar min aqwali imamina asy-Syafi'i, bahwa perkataan dari Imam Syafi'i, annal hamil tahid, bahwa orang hamil itu bisa haid ya. Jadi ini adalah perkataan qaulun jadid dari Imam Syafi'i. Kalau yang sebelumnya qaulun qadim, beliau mengatakan bahwa wanita itu tidak haid ketika hamil. Nah, perkataan yang terbaru dari Imam Syafi'i ketika di Mesir yaitu mengatakan bahwa bahwa seorang wanita itu bisa haid ketika hamil. Wabittali falaisa hunaka aqallu lit-tuhri bainal haid wan nifas. Di sini tidak ada batas minimal masa suci antara haid dan nifas. Bal qad la yakunu bainahuma tuhurun, bahkan tidak ada, kadang-kadang ada yang tidak ada masa sucinya. Kama law ra'at hamil, contohnya seperti kalau saja ada seorang wanita yang hamil, adataha khamsata ayyam, biasanya 15 hari, summa ittasalatil wiladah bi akhiriha, kemudian nyambung setelahnya di hari ke-16-nya misalnya melahirkan, fayakunu ma baqiya qablal wiladah haidon, jadi 15 hari sebelumnya itu adalah haid,
wa ma ba'daha nifasan. Setelahnya itu adalah nifas. Jadi bisa saja berurutan. Misalnya seorang itu wanita itu hamil, kemudian haid, di masa haidnya misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 habis itu melahirkan. Maka 5 hari ini sebelum dia melahirkan itu haid, dan setelah melahirkan itu adalah nifas. Yang terakhir kayaknya ya, sadisan at-tuhru bainan nifas wal haid, masa suci antara nifas dan haid. At-tuhru bainan nifas wal haid lahu halani, masa suci antara nifas dan haid. Kalau yang tadi adalah haid dan nifas, ini adalah nifas dan haid. Ada dua hal. Yang pertama, ayat ro'a qabla bulughi aksarin nifas wa huwa sittuna yawman fayustaratu ayyablugha khamsata asyara yawman bilayaliha. Jikalau wanita itu mengeluarkan darah misalnya ya, ada di interval 60 hari masa nifas. Jadi maksimal nifas kan 60 hari. Misalnya seorang wanita keluar darah 1, 2, 3, 4, 5, keluar darah 5 hari setelah melahirkan, maka itu adalah darah nifas. Lalu berhenti 15 hari. 15 hari berhenti 15 hari. Maka jika ada darah yang keluar melewati 15 hari itu, maka masuk kategori haid ya, setelah melewati 15 hari itu ya. Jadi walaupun ada di interval 60 hari masa nifas. Saya ulang lagi, misal setelah melahirkan kan harusnya masuk di interval masa nifas 60 hari, ada di interval 60 hari. Nah, harusnya masa nifas ya, tiba-tiba mengeluarkan darah itu 10, setelah melahirkan 10 hari mengeluarkan darah, maka itu nifas semua. Tiba-tiba berhenti 15 hari ya, tiba-tiba berhenti 15 hari, maka jika darah itu keluar di hari ke-16 setelah berhenti ya, di hari ke-17, maka itu masuk kategori haid. Jadi ada masa sucinya di situ ya. Masa sucinya 15 hari. Yang kedua, misaluhu, ini ada contohnya. Misaluhu, contohnya, ra'at nufasa asyaratu ayyamin daman. Jikalau seorang nifas 10 hari keluar darah, summa in qata'a khamsata asyara yawman, kemudian berhenti 15 hari, summa ja'ad dam fahadzal dam al-akhir haid, maka darah yang terakhir adalah darah haid seperti yang dijelaskan tadi. Ada contohnya ya. Yang kedua, ayat ro'a ba'da mujawazati sittina yawman fala yustaratu khamsata asyar. Masa sucinya jadi gini. Seorang perempuan mengeluarkan darah 30 hari atau anggap sajalah 60 hari. Situna yauman. Lalu di 61-nya, di hari ke-61 setelah nifas mengeluarkan darah, maka di 61 itu dia udah masuk haid. Sudah masuk haid karena sudah melewati 60 hari. Fala yustaratu khamsata asyar. Enggak harus nunggu misalnya 60 harus ada jeda 15 hari, enggak. Jadi setelah 60 langsung kalau ketika keluar darah yaitu darah haid. Enggak harus menunggu 15 hari. Misaluhu, ini contohnya. Lau in qata'a damun nifas. Kalau berhenti darah nifas itu ba'da khamsina yawman, setelah 50 hari, summa ada fi wahidin wa sittin. Ya, setelah 50 hari ini berhenti, kemudian darah muncul lagi di tanggal 61, fa innahu haidun, maka darah yang ke-61 hari di 61 itu adalah innahu haidun, darah haid, maka kaunil fasil aqalla min 15 yauman, walaupun tadi syarat utamanya harus melewati 15 hari. Jadi kalau darah masa suci nifas dengan haid setelah melewati 60 hari
itu tidak diperlukan lagi 15 hari. Tapi kalau masih di interval 60 hari, dia membutuhkan masa suci, kalau mau dikatakan haid lagi, yaitu 15 hari. Harus berhenti 15 hari. Kalau enggak berhenti di interval 15 hari, masuk kategori nifas. Misal 1, 2, 3, 4, 5 keluar darah, kemudian berhenti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Di tanggal ke-16-nya keluar lagi. Itu masuk kategori nifas. Kenapa? Karena belum melewati interval 15 hari untuk masa suci. Baik, itu saja yang Ad-Darsus Rabi ya, kajian yang keempat ini. Ad-Darsus Salis. Nanti kita lanjutkan di Ad-Darsus Rabi. Nanti kalau ada beberapa hal yang kurang jelas atau kurang paham bisa ditanyakan. Nanti kita akan upload di video selanjutnya permasalahan yang ditanyakan. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada beberapa hal yang kurang berkenan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.